Misici ya, kalau sebagai background saya teater modern begitu, bahwa ternyata sampai hari ini gitu Bang Zen, teman-teman Misici itu masih apa ya, relasi makna terhadap tradisinya itu masih dijaga gitu. Maksudnya dia menurutku ya, anak-anak mudanya terutama generasi mudanya itu dia terus apa namanya, jadi menghadirkan penonton itu tidak memberikan ruang dialog gitu, memberikan ruang dialog. Karena memang kan yang tadi disampaikan secara historis gitu, bahwa kan tradisi misisi itu tidak statis ya, tidak statis, dia bergeser, bergerak begitu. Pakemnya itu atau penyelewangan pakem itu bukan sebuah dosa, tapi justru di situ letak kehidupannya gitu. Nah, generasi muda sekarang itu terus hidup di wilayah itu dengan isu-isu, dengan guyonan-guyonan, gestur tubuhnya. Dan saya sebagai orang teater gitu mendapatkan sesuatu yang bisa melenturkan khususnya dari segi seni peran di teaternya gitu. Banyak hal yang bisa saya dapat dari Misici gitu. Kalau untuk soal histori, sejarah, aku pikir beliau-beliau ini pakarnya Bang Zen. Aku pikir itu dulu. Oke, Kang Dadang. Nah, saya mau beralih ke Barata. Tadi kan kalau dalam tradisi Misici itu ada unsur apa, melokalkan atau mendaerahkan cerita-cerita dari misalnya dari 1001 Malam, dari Timur Tengah, dari pewayangan. Artinya unsur plesetan atau unsur apa itu, bermain-main dengan cerita yang babon tuh memang kuat. Nah, kalau di wayang orang, Pak Aris, apakah Barato itu pernah nggak membuat lakon wayang orang yang menyeleweng atau menyimpang dari pakem-pakem cerita wayang yang selama ini ada? Kalau wayang orangnya Barata, itu ya pakemnya tetap seperti semula. Solo atau Jogja Pak acuannya? Semula Solo. Solo ya. Umumnya wayang itu kan dari Solo ya. Terus kita kembangkan di sini, terus di sini ya pakemnya itu tetap pakem dari kitab Mahabharata, terus sampai masuk ke Jawa Kawi, terus masuk sampai dengan Mataram. Pakemnya itu sama aja, cuman bedanya Ramayana sama Mahabharata. Kemudian kalau sudah masuk dari Mataram, itu pakemnya berbeda antara pakem Jogja sama pakem Solo. Jadi misalnya kalau Jogja itu ada Gatotkaca, Antasena, Antareja, umpamanya begitu. Kalau Solo dulu cuma Gatotkaca, Antasena. Nah, terus kemajuan lagi dibaurkan jadi satu, jadi anaknya Bima itu ada ini gitu. Itu perkembangan dalam pementasan. Jadi pakemnya sendiri ya dari itu, dari Jawa Kawi. Pakem wayang dari Jawa Kawi. Bukan dari Mahabharatanya ya. Kalau Mahabharata itu kan sejarah sebenarnya ada yang meneliti, sudah diteliti bahwa itu kejadian. Tapi itu di Jawa kan sini disesuaikan dengan kehidupan atau adat budaya di Jawa. Nah, pakai bahasanya bahasa Jawa Kawi, yang tadinya Mahabharata kan Sanskerta. Nah, itu mulai dari Raja Balitung itu sudah ada wayang. Dari Balitung sudah ada wayang orang. Jadi kalau sana itu kan bukan wayang. Jadi wayang itu memang buatan atau dilahirkan oleh Nusantara. Jadi kemudian sampai dengan Erlangga pun sudah
mulai ada wayang yang maksudnya agak ke bawah lagi. Jadi kalau dulu itu masih untuk ritual. Ya. Kalau di Erlangga sudah mulai masuk ke masyarakat kecil. Terus sampai dengan dipindah lagi ke pada zaman Mataram itu. Mataram Islam apa Mataram? Mataram Islam. Oke. Nah, sudah pindah di Mataram Islam itu keluar buku-buku pakem ya, buku-buku panduan itu untuk wayang itu. Nah, baru kira-kira tumbuhnya wayang Jogja dulu. Itu ada di luar, baru dibawa masuk ke wilayah keraton, lalu disetrika di situ, diperbarui, diperbagus dan lain sebagainya, dikeluarkan dari keraton, untuk masyarakat kecil beranda lagi. Nah, untuk masyarakat umum itu diterima di luar, dibiayai oleh keraton. Ya. Kemudian dibiayai oleh tumenggung-tumenggung keraton. Ada patronase ya Pak ya dari keraton terhadap kelompok wayang. Ya, masih ada. Tapi di luar sini sudah diterima oleh bukan pemain, bukan seniman, tapi ya pebisnis. Jadi terima mesti oleh orang Cina tadi. Ya. Nah, untuk membiayai segalanya ini dari keraton sudah tidak mampu lagi untuk ngasih. Iya. Ini karena sudah meluas. Mhm. Nah, di sini untuk membiayai itu maka diberikan tiket. Oh, berbayar ya. Ya, mulai pakai tiket. Mhm. Jadi tapi zaman itu masih ramai sekali orang. Ya. Tiket ramai sekali. Ya. Terus sampai dengan saat ini tiket sudah mulai agak dikurangi, digratisin. Digratiskan. Ya, digratiskan oleh pemerintah karena pemerintah sudah cawe-cawe. Oh iya, karena udah dikasih uang jadi nggak boleh jual tiket ya Pak. Nah, begitu kira-kira. Terus dapat uangnya dari mana dong Pak? Ya, dari bantuan pemerintah itu. Hanya itu. Iya. Ya Pak Aris, makasih. Pak, saya mau dengar sebetulnya gini. Kan kalau menurut Pak Aris ceritanya memang wayang orang itu berasal dari pusat budaya Jawa ya, katakanlah Solo atau Yogyakarta. Tapi kemudian berkembang ke daerah-daerah lain sampai muncullah wayang orang Pancamurti dan Barata di Jakarta. Itu kan lingkungan budaya yang menurut saya berbeda. Nah, bagaimana perbedaan ini terjadi antara wayang orang yang asalnya atau beroperasi di Solo atau di Jogja dengan yang ada di Jakarta? Saya ingin mendengar Pak Sulis cerita Pak, silakan. Pak Kendus ya, maaf. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas. Menyambung apa yang dipaparkan oleh Pak Aris memang sangat agak beda ya. Kalau tadi Pak Aris sudah memaparkan bahwa ada gaya Jogja dan Solo, tapi Barata sendiri ibu kota yang sekarang pemainnya tuh 80% kelahiran Jakarta, yang bergaulnya desanya lulu kue. Jadi kalau main wayang orang harus bahasa kawin itu kan sangat luar biasa sekali. Jadi perbedaannya, jadi mamanya gaya Jogja Solo, kalau Barata gaya Barata sendiri karena anak-anak untuk menopang hidup dia harus bisa menari minimal 5 tarian daerah. Tarian ya, Ya, ada Padang, ada Aceh dan lain sebagainya gitu, kebawa untuk dikombinasikan dengan gaya-gaya wayang orang. Jadi gayanya ya nggak gaya Solo juga nggak gaya Jogja, jadi campuran. Campuran dari gaya-gaya tari Nusantara ya Pak. Jadi, terus karena menurut saya seni itu hidup, jadi setelah masuk ke Jakarta itu dulu kalau zamannya Pak Aris, Bu Surip main wayang orang bisa 5 jam.
Tapi sekarang kan melihat penontonnya ya 1,5 jam aja sudah gelisah. Ya, nggak tahan. Iya, maksimal saya kira 2 jam. 2 jam paling Tapi lama tidak ya. mengurangi benang merahnya cerita. Jadi begitu. Dan bahasa-bahasa kawi yang dipaparkan Pak Aris tadi kan kurang dipahami oleh para pemirsa, jadi agak dikurangi sedikit dialog-dialognya, tapi atraksinya atau tari-tariannya yang agak diperbanyak gitu. Karena mulai berkembangnya ke sini juga, kalau dulu zamannya Pak Aris dulu sulit, pemainnya paham, penontonnya juga paham, Ya. jadi masuk aja terus. Nyambung ya. Iya. Tapi kalau sekarang pemainnya kurang paham, penontonnya juga kurang paham. Jadi Karena bahasanya juga berbeda ya. diambil tengah-tengahnya supaya disiasati, momennya ada narator atau narasi dulu, cerita malam ini apa, cerita apa, baru tetap pakai bahasa Jawa tapi para pemirsa sudah paham. Jadi selalu mensiasati terus, karena kita main di Jakarta ya, Ya. tidak hanya orang Jawa gitu. Pantes kalau dulu tadi disebutkan dulunya tuh menggunakan bahasa Kromo Inggil ya. Sekarang masih. Masih tetap Prominggil dan baca kawi. Nah, masalahnya kan kehidupan di Jakarta ini kan bahasa itu tidak digunakan di dalam, kalau kita di sini kan ngobrol bahasa Indonesia ya. Itu sulit nggak berubah dari bahasa Jakarta ke Kromo Inggil atau yang kawi kalau menurut Pak Aris tadi itu tingkat kesulitannya untuk anak-anak muda terutama yang main wayang orang. Ya justru faktor kesulitannya di situ, di dialognya itu. Tapi sangat membanggakan sekali anak-anak sekarang itu mau dan bisa gitu untuk belajar bahasa-bahasa yang diajarkan kami ini. Ya. Jadi tetap bertahan meskipun agak geradul. Kepleset dikit bahasa Dikit Indonesia, nggak apa-apa ya. Karena sulit banget bahasa tata keramanya gitu, kalau yang lebih tua ke yang muda ngomongnya apa, yang muda ke lebih tua kan ada. Meskipun sama-sama bahasanya tapi beda, penyampaiannya beda. Jadi memang agak sulit, makanya perlunya pelatihan itu ya, pelatihan penyutradaraan, Iya, pelatihan betul ya. dialog, nembang, tari dan sebagainya itu sangat penting bagi komunitas seperti kami, mungkin MIJD juga. Jadi paham betul tentang itu. Nah, selama ini itu didapatkan oleh Barata nggak pelatihan-pelatihan itu? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Dari pemerintah DKI tidak ada juga upaya itu. Belum. Belum, oke. Mungkin belum. Bukan Kita catat, Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Pak. Jadi memang langsung aja makanya komunitas kami itu turun temurun. Anak-anak saya itu, bapak saya, terus bapak, terus anak, cucu gitu, terus yang meneruskan generasi wayang orang Barata. Karena orang lain kayaknya nggak mau yang nerusin wayang. Jadi tapi unik. Komunitas kami unik, anak-anak kecil gitu udah bisa, kita tinggal mengarahkan. Oke, terus saya kepingin beralih sedikit ke Pak Yana atau ke Mang Dadang ya. Kalau dalam Miss Cici itu standar bahasa Sundanya apa? Kan ada bahasa Sunda Bogor, bahasa Sunda yang lebih halus, bahasa Sunda Priangan Timur agak lain lagi. Jadi standar Sundanya itu apa kalau? Karena kan di Jakarta kita nggak tahu Sunda yang mana tuh. Betul. Terima kasih. Mungkin hampir sama dengan Pak Entus ya. Jadi di Miss Cici sendiri pun sama. Sundanya itu Sunda Jakarta. Sunda Jakarta ya. Jadi kalau saya kasih contoh sedikit ya, imbuhan bahasa Indonesia masuk ke Bahasa Sunda. Contoh misalnya kalau di Sunda mah nyuruh beli sesuatu, jangan pangmelikeun anu gitu kan ya. Jangan pangmelikeun comrok misalnya. Kalau Sunda Miss Cici dibelikeun. Jadi banyak hal yang cukup menarik memang, apalagi generasi ke 15 sampai 17 ini notabene ya sama, ngobrolnya itu lo gue. Nah, tetapi yang sangat menarik saya baru ketika cerita-cerita babat. Cerita-cerita babat kita coba buatkan naskah ceritanya. Terakhir di cerita Sang Kuryang. Semua pemain dikasih naskah, suruh dihafalkan.
latihan sesuai naskah ngomong-ngomong. Setelah itu ini artinya apa ya? Mereka nggak paham. Nah, ketika acting sebagai misalnya dari Purbalarang, wah dengan kerasnya acting, dan seterusnya pakai bahasa tetekon babat ya. Setelah itu tadi sebenarnya artinya apa? Ini yang cukup menarik. Tetapi saya sempat membuat sebuah pelatihan dengan inisiatif kelompok. Saya mengundang dinas saat itu. Kita bikin pelatihan bahasa lah, sastra Sunda sampai 2 kali. Karena lagi-lagi karena kita tidak ada pembinaan yang kaitan dengan pelatihan. Ya. Sementara di era sekarang apalagi bukan sebatas pelatihan secara SDM, banyak hal yang seharusnya ada campur tangan pihak-pihak yang terkait. Di era digital kita butuh pendampingan produk secara digitalnya, pendampingan promosinya, terus cantolan digitalnya kita ke siapa, agregator yang bisa kerjasama dengan kita siapa, publishernya siapa. Nah justru di era digital ini justru hal-hal itu ruang lain untuk menumbuhkan ekonomi lain di seniman tradisi. Saya pikir pertunjukan offline kita berbagai genre udah kita lakukan. Sampai di gedung ini pun Micici pernah membawakan cerita Hamlet. Hamlet ya? Di sini di gedung pertunjukan ini nanti Kang Dadang bisa ngebahas tentang Nah ini otaknya Kang Dadang mas ini kalau Hamlet. bergeser sandiwara ke cerita-cerita seberang sana. Ya. Tetapi intinya dari sisi bahasa cukup menarik, dan kalau khusus di cerita babat kami biasanya menempatkan para bodor atau penakawan ya, yang menebalkan arti yang disampaikan oleh raja misalnya. Ya. Raja menyampaikan A dengan bahasa kerajaan, mungkin dari lengser dan seterusnya, itu yang akan menebalkan ke bahasa Indonesia. Tetapi untuk cerita-cerita roman kami selalu campur bahasanya, bahasa Sunda plus bahasa Indonesia agar penonton kita lebih oke ya. Tetapi saya sangat bangga bahwa dalam beberapa tahun terakhir insya Allah kursi di gedung kesenian Micici di Cempaka Putih selalu penuh dengan penontonnya. Kalau dulu cerita babat penonton kita paling ya setengah panggung, kalau sekarang alhamdulillah cerita babat pun Penuh. dari mulai usia juga ada komplit, dari usia dini sampai usia lanjut. Oke. Pak Yana, saya sebetulnya mau mempertanyakan ini soal ikon-ikon di Micici ya, lakon-lakon horor. Tapi saya mau beralih ke Bu Supri nih. Karena gini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam lakon-lakon wayang orang atau cerita wayang, itu ada salah satu tokoh yang antagonis, apakah itu dia raksasa atau itu dari keluarga Kurawa atau dia raksasi ya Bu ya kalau perempuan. Nah Bu Supri setahu saya kan spesialisnya tokoh antagonis perempuan, mendapatkan peran itu. Bagaimana Bu Supri sampai pada posisi itu dan cerita kenapa bergabung dengan wayang orang Barata Bu? Silakan. Kalau bergabung dengan wayang orang Barata memang harus, karena saya juga keturunan kesenian. Sejak itu saya mempunyai niat tampil yang sangat berbeda supaya ada tantangan dari hati saya. Karena kalau wanita cantik berperan watak baik itu sangat mudah bagi saya. Biasa ya Bu ya, artis sinetron banyak sekali ya. Cantik tapi berbuat jahat itu yang sangat sulit. Jadi saya pengen sekali menyelami dan menghayati karakter antagonis itu. Ya. Sehingga saya menemukan rasa puas dan mampu untuk memerankan karakter yang antagonis. Saya menyelami pada waktu pertama kali saya belajar, saya kok terkesan dengan sifat Bathari Durga. Karena tadinya itu kan tidak jelek, cantik karena itu bidadari, disabda kena kutukan sehingga menjadi raksasa. Nah,
sesuatu itu yang saya cari, akhirnya tahu perwataannya sehingga saya menyelami sifat dari Bathari Durga itu. Nah itu salah satu pilihan saya untuk membuat, oh ini yang keluar bukan Bu Suriki. Maksud saya. Nah terus masalah saya tetap di Barata. Sejak usia dini saya sudah menjadi penampil di Barata. Tahun berapa itu Bu? Ya. Pertama kali Ibu tampil di Barata tahun berapa waktu masih kecil? Tahun 67-an. Berarti itu masih Pancamurti ya Pak Aris ya? Enggak. Enggak. Pancamurti sampai 70. Oke. 71 bangun Barata. Oke. Saya 75-76. Oh 75, oke. Tapi waktu usia 6 atau sebelum 6 tahun, saya udah tampil. Ingat sekali waktu itu tari Gambiranom pertama kali. Karena salah satunya dari Seniwati Seniors itu yang selalu ngajarin saya. Saya mencari pengalaman dari luar Barata. Akhirnya lambat laun perubahan zaman, terus akhirnya saya bisa mengikuti arahan dari para senior saya waktu itu untuk tarian layan hingga naik ke jenjang wayang. Nah kalau Bu Supri sekarang selain sebagai tokoh antagonis ikut menjadi pelatih di Barata atau di kelompok lain? Khususnya Barata saya. Hanya Barata? Di lain juga. Iya. Nah saya kepingin dengar sebetulnya cerita tadi kan disebut-sebut bahwa kalau kita lihat video Miss Cici tadi ya, itu ada orang mengetik ya, Kang Yana ya, mengetik naskah itu ya, sepertinya ya. Artinya memang Miss Cici maupun Barata itu menggunakan naskah yang tertulis untuk latihan, atau Barata tidak, Miss Cici pakai. Saya pengen dengar dari Pak Aris dulu, kemudian Pak Yana. Soal naskah nih Pak. Ya itu sejak dulu sebelum Barata pun itu sudah pakai cerita, tapi tanpa naskah. Tanpa naskah tertulis. Ya hanya treatment, jalan cerita saja. Itu pun yang tahu hanya sutradara. Ya. Jadi makanya terus diadakan kumpul sebelum pentas itu namanya penuangan. Dituangkan ceritanya untuk dipahami oleh pemainnya. Penuangan. Ya, menuangkan cerita itu, apa yang akan ditampilkan, karena pakemnya kan banyak sekali. Ya. Versi mana yang diambil oleh sutradara itu, mana yang mau dipentaskan, itu yang dituangkan kepada pemainnya, agar pemainnya itu paham dengan apa yang akan ditampilkan. Nah, sehingga tidak perlu naskah seperti skenario segala itu belum ya. Sampai sekarang juga tidak itu Pak. Nah, kalau sekarang sudah mulai pakai Naskah tertulis ya. Nah, iya pakai sekarang. Kecuali treatment sekarang sudah pakai naskah. Soalnya naskah itu kalau menurut saya sudah memakai dituliskan Ontowesono. Dialognya itu ada ditulis di naskah itu. Ya. Jadi untuk dihafal terus baru dimain. Kalau dulu enggak. Jadi ya sutradaranya yang harus ngasih ke Kamu main ini ngomongnya begini. Kamu jadi ini, wataknya begini, silsilahnya begini. Setelah itu terserah pemainnya ya. Ya, urutannya itu ya terus kamu harus mengingat silsilah. Harus mengingat sopan santunnya. Oke. Jadi antara ini sama ini nanti kamu itu manggilnya ini, ngomongnya harus menghargai. Yang sini sama sini dan lain sebagainya. Jadi dituangkan sebelum pentas. Tapi kontrol waktu tetap ada itu Pak ya. Iya. Kan kalau enggak dia bisa molor panjang sekali. Iya selalu. Molor panjang selalu. Selalu ya. Itu kan improvisasi loh. Iya betul, improvisasi. Dia kan improvisasi pemainnya itu.
improvisasinya itu disesuaikan dengan jalan cerita itu kan. Nah itu lah ngomong itu seperti bodor apa itu mesti lama ngomongnya. Betul. Soalnya kecuali untuk menyesuaikan cerita dia juga harus bisa merasakan perasaan penontonnya. Dia membuat kata-kata yang lucu, kalau penontonnya nggak ngerti juga nggak ngomong, nggak ada yang ketawa. Betul. Nah terus itu makanya hubungan antara penonton sama pemain itu memang diperlukan sekali Ya. sebenarnya. Kontak emosinya ya. Apalagi di Jakarta. Jadi sejak wayang ada di Jakarta tahun 47 dulu, itu sudah sulitnya juga itu. Komunikasi antara wayang itu kan bahasa Jawa, sedangkan Jakarta kan umumnya Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Ya. Nah itu sehingga ya itu yang jadi kendala juga. Jadi kendala sampai sekarang. Sampai dengan sekarang kendalanya itu juga sampai pemainnya. Yang pemainnya di Barata ini kelahiran Jakarta, penontonnya banyak yang bahasa Indonesia Jakarta. Nah, padahal wayangnya itu sendiri harus bahasa Jawa. Betul. Nah kan itu lah. Yang tidak dipakai di Jakarta ya Pak dalam komunikasi. Itu yang kendalanya. Itu benar. Ya Pak Aris, saya mau kasih bandingan. Menurut saya itu seperti dalam pentas Lenong. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah menonton Lenong, cerita rakyat, teater rakyat di Jakarta, Betawi itu kan memang mereka tidak punya naskah Pak. Namanya istilahnya acuan lakon grip. Jadi peran nenek-nenek, Mak Nori dan masuk, udah dia ngomong panjang gitu. Peran berantem jago-jago itu 2 jago berantem panjang. Jadi tidak ada naskah. Makanya molornya bisa kemana-mana tuh Pak, bisa sampai subuh. Nah, saya kira naskah itu kan salah satu yang digunakan di misi itu menjadi kontrol atau pendisiplin bahwa kita hanya bisa waktunya 2 jam, jadi naskahnya begini, alurnya harus segini supaya nggak kemana-mana. Nah, saya ingin dengar Kang Yana cerita bagaimana naskah menjadi penting dalam teater misi itu. Baik. Saya mundur sedikit. Memang di zaman saya yang baru ke Mejidi pun sama. Dari dulu sutradara itu ada juru ketiknya itu hanya misalnya babak 1 kerajaan A, pemainnya ini mencerita tema yang diomongkan A, hanya itu saja. Setelah itu dipanggil para pemainnya, kamu jadi raja, kamu jadi patih, dan tidak ada arahan untuk ngomong apa-apa. Kemudian pergerakan itu semakin berubah itu ketika saya bicara waktu. Kalau dulu Misi pun pertunjukan jam 8 malam sampai bisa jam 2, jam 3 pagi. Dan itu tiap malam. Dan yang uniknya itu tiap malam karena berganti cerita. Berganti-ganti Ya. ya? Dan kalau di Misi kan ceritanya kebanyakan saat itu cerita-cerita roman. Jadi panduan untuk jadi siapa itu tidak ada. Hanya background, misalnya di cerita Si Manis Jembatan Ancol, saya jadi si Usil itu karakternya A. Jadi si olahan pemain itu, makanya kalau saya melihat ke belakang, betapa pinternya seorang sutradara memilih si A menjadi apa, si B menjadi apa. Karena karakteristik itu justru bakal lebih terbangun ketika itu cocok. Karena kalau di Sandiwara Sunda itu kan tidak ada batasan, atau kalau misalnya di pewayangan Arjuna udah jelas Arjuna. Kalau di Sandiwara tidak seperti itu. Yang antagonis A, antagonis B bisa berbeda. Dan tidak ada acuan untuk dalam artian ada patron-patron yang kuat. Itu tingkat improvisasi itu benar-benar melekat dari sebuah pemain. Itu yang buat saya malah di era sekarang mungkin para sepuh kita dulu itu udah lebih dari maestro buat saya. Karena bisa hari ini dia jadi patih, besok jadi raja, dan besoknya bisa aja dia jadi tukang kulit panggulnya atau dia jadi lengsernya.
dengan hanya hitungan berapa waktu. Dan kemudian di eranya dulu itu para pemain sandiwara itu bisa di atas bisa di bawah. Di atas itu dia bisa jadi pemeran dan dia juga bisa jadi pengiring. Ya. Kalau di eranya dulu, tetapi yang sekarang mungkin ya, ada beberapa perubahannya. Ya, biar agak dinamika, ada dinamika penyampaian. Saya serahkan ke Kang Dadang kalau ngomongin naskah. Ya, enggak. Iya Kang, soal modernisasi atau bentuk-bentuk modern yang dibawa dari teater modern ke Miss Cici melalui Dadang Badut itu apa aja selain regenerasi penonton apa? Ya sebetulnya bukan saya yang bawa sih. Menyangkut naskah Bang. Ya hampir sama dengan Wayang Orang Barata. Karena sutradara dulu kan biasanya tuh plus menjadi penulis dia. Jadi ketika mengarahkan mungkin khawatir lupa sehingga dia membuat plotting. Saya pun mengalami, saya di komisi itu belum lama 2010 gitu. Saya mengalami ingat betul 3 kali pertunjukan tanpa naskah. Jadi Sabtu malam jam 8 itu pentas, jam 3 kita ngariung ngumpul. Mana jadi iya cerita tentang kia dan main. Dan betul itu secara waktu molor. Nah kemudian kita coba melihat itu dengan beberapa teman-teman Misici juga dengan Pak Sudar gitu. Oh ternyata ada apa ya kalau dibilang kekurangan mungkin daya improvisasi teman-teman muda saat ini itu tidak sekuat daya improvisasi orang-orang tua dahulu gitu. Kalau dahulu kan balik kulik ya titah main jadi gitu, jadi panggung jadi gitu. Kalau sekarang susah. Makanya kita coba terapkan di periode sekarang gitu ya Pak Sudar. Kita terapkan dengan naskah tapi hanya plotting gitu. Babak 1 mengisahkan ini, babak 2 ini, karena dilihat dari daya improvisasi teman-teman saat ini yang mulai turun gitu Bang Zen. Turun dalam artian ya mereka tidak terlatih gitu. Mereka juga tidak punya teater tradisi ya. mohon, iya teman-teman di sini. Daya improvisasinya tidak setajam orang-orang tua dulu. Betul, makanya pola naskah itu kita coba terapkan hari ini. Itu sih. Oke, Kang Dadang, saya mau beralih ke Bu Supri soal bagaimana sih sebetulnya pemeranan di wayang orang itu selain tadi ada pengkhususan peran. Ibu misalnya memerankan tokoh-tokoh antagonis. Sementara kalau di Miss Cici kan itu bisa tukar-tukar ya Kang ya. Yang jadi raja besok jadi dawala kayak gitu. Itu mungkin terjadi. Nah kalau di Barata Ibu atau Pak Untus bisa cerita bagaimana sih pengkhususan peran orang-orang yang memerankan raja hanya bisa ini atau memang itu bisa tukar-tukar juga? Ibu dulu kemudian Pak Untus. Bisa, semua pemain wayang harus bisa menyerapi Semua dan mengerti. peran? Ya, semua Oke. peran. Dan itu juga berganti-ganti, baik tua maupun muda. Karena bagi saya, pelajaran wayang itu memang sangat sulit. Tapi bagi anak-anak turunan kami dari Jakarta pun sekarang sudah bisa memahami. Contohnya umpamanya saya ngasih bahasa atau dialog yang kromo inggil, dia tanya, "Mbah, ini artinya apa?" Nah, kita harus bisa menjabarkan. Jadi dia mengatakan juga harus tahu artinya. Percuma kalau ngerti umpamanya Surodiro Jayaningrat. Nah, itu artinya apa? Kalau dia ngomong tanpa ngerti, Kan itu kosong aja Ibu. iya. Dan juga karakter dialognya kan kalau orang marah bahasa kromo inggil juga beda dengan orang memberi petua. Jadinya harus bisa memahami. Sebagai lebih tinggi harus bisa menguasai bahasa kromo inggil dan mengartikan kepada anaknya. Jadi anak muda pun zaman sekarang yang generasi kami sudah pernah jadi raja, sudah jadi raksasa. Dan itu pelajaran bagi wayang orang. Tidak ada yang selain wayang orang yang bisa. Wayang itu tari, tembang, dialog. Wiroso, Wiromo, Wirogo. Itu harus menguasai. Nari Semuanya, tanpa ya. dihayati juga gak bagus. Dialog kalau sedang marah itu ada intonasi dialog yang harus kata-kata tinggi.
Tapi kalau untuk bermesraan atau kasih sayang itu dialognya juga berbeda banget. Jadi semuanya kami untuk membimbing anak cucu yang sampai sekarang kami ajari seperti itu, dialog. Dan kalau gerak dan suatu pondasi dari tari Jawa semua sudah menguasai. Karena kemajuan zaman, jadi tarian bisa dikolaborasi dengan gerak-gerak macam-macam. Jadi bersyukur kami untuk membimbing anak cucu kami sampai sekarang sudah beberapa mengikuti gerak wayang dengan kolaborasi dengan berbagai macam komunitas. Jadi nun sewu, saya juga agak bangga kepada anak didik kami yang di Barata. Apapun yang kami berikan, apapun yang kami petuakan, ajari, bisa menerima dengan baik. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh senior-senior dari saya dulu sudah mendarah daging kepada anak cucu kami. Sekali lagi, kalau di wayang itu komplit, kriterianya sangat komplit. Karakter dialog, karakter tembang, karakter joget, itu beda-beda. Ada alusan, gagahan, dan kasaran atau bapangan. Itu beda karakter. Dan kalau dialog pun juga harus disesuaikan dengan waktu itu jadi peran apa. Nggak segampang itu. Tokoh itu setiap tokoh punya bahasa sendiri-sendiri ya. Iya. Yang kasar, yang halus. Iya. Kalau umpamanya putri, putri alusan dialog seperti Dewi Sembodro itu dengan Sri Kandi tentu beda banget. Beda karakter dan beda peran. Sembodro itu halus kalau putri. Umpamanya dialog. Yayi kadangku Sri Kandi. Sri Kandi yang lebih cantas atau lebih lincah, ya. Sri Kandi. Kula wonten dawuh kok para Sembodro. Nah, itu kan intonasinya udah beda. Nah, apalagi kalau Betari Durga. Sama-sama raksasa berwatak raksasa atau raksasa itu perempuan, beda juga. Sarpo Kenoko, Arimbi, dan Durga itu sama. Kalau Sarpo Kenoko memang dari terah atau keturunan raksasa, tapi kalau Arimbi pertama-tama berwatak raksasa, dia berbudi baik, sehingga disabda menjadi cantik. Nah, itu perubahan dari karakter raksasa menjadi putri alus juga harus menguasai. Selalu mengajari dari karakter ini begini, harusnya begini. Kalau mau berkembang, monggo. Tapi tidak lepas dari benang merah cerita itu. Lucu-lucuan biasa, tapi kembali lagi ke benang. Ya, kembali ke laptop. Kembali ke laptop. John, Pak, tentu saya ingin dengar. Ya, cuma ingin menambahkan saja. Jadi kalau belajar wayang orang itu ada tingkat-tingkatannya, Mas. Jadi pertama biasanya jadi prajurit, istilah kami panggungan bolo dupa gitu. Hanya mengandalkan gerakan saja, terus naik ke raksasa gitu ya. Raksasa terus baru naik ke anak-anaknya Pandawa dulu. Anaknya Pandawa terus jadi Pandawanya, terus jadi seperti yang dituakan kayak Kresna dan lain sebagainya, Pendita, Bismo gitu-gitu. Baru jadi jadi Ponokawan seperti Semar Gareng. Kenapa kok begitu? Tingkatan Ponokawan udah sangat luar biasa sekali. Kata Mas Yudar tadi bisa menebalkan cerita itu, memperingati bos-bosnya atau itu harus bisa dan bisa menguasai cerita. Kalau Ponokawan nggak mau menguasai cerita, pasti akan diam di panggung. Karena ditanya ini harus paham betul tentang cerita, silsilah dan sebagainya. Di topnya pemain wayang orang ya kayak Pak Aris yang terakhir jadi Gareng, jadi Durna gitu-gitu. Narada yang nanti malam jadi Narada ya Pak? Narada itu kan harus paham betul tentang cerita. Gitu. Lalu saya jadi ingat kalau saya bandingkan dengan teater rakyat di Jakarta, Lenong misalnya, kan tokoh seperti Mali atau Mandra itu kan hanya mungkin memerankan tokoh bodor ya dalam bahasa Sunda. Yang lucu aja, dia tidak mungkin jadi bos
karena memang karakternya nggak dapet. Maksudnya dia adalah spesifik untuk bodoran. Apakah itu Omas, Mali, Mandra, yang lain-lain lah. Itu khusus bodor. Nah, yang spesial yang agak mentereng Haji Bokir tadinya bisa jadi bos karena dia menguasai seluruh pemain. Nah, kalau di barat atau di misi itu bisa ditukar-tukar ya. Intinya bisa siapa saja bisa asal dia mampu memerankan ya. Iya, karena kalau tidak bisa tukar-tukar seperti itu, nanti ini umpamanya ada izin atau sakit dan sebagainya nggak ada yang ganti. Jadi benar. umpamanya kayak Bu Surip, Pak Aris itu jadi apa aja bisa. Ya Pak, ya apa saja bisa kan? Bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi Kresna, jadi pendeta dan lain-lain, tiba-tiba jadi Ponokawan gitu. Soalnya sudah memahami betul. Iya. Kalau saya belum bisa sampai ke tingkatannya Pak Aris atau Bu Surip, karena saya jadi Ponokawan, jadi Petro itu karena nggak ada orang. Jadi gantiin aja. Sangat sulit sekali. Oke. Bapak Ibu sekalian, jika nanti Anda menonton, Anda akan lihat bagaimana peran Batara Narada itu diperankan oleh Pak Aris, dan itu sangat bukan hanya berwibawa tapi juga lucu. Jadi bocorannya begitu. Jadi nanti malam Anda sekalian harus nonton. Nah, saya setelah bolak-balik, saya ingin mendengar cerita lagi dari Kang Yana atau Kang Dadang itu soal spesifikasi ya. Kalau di Miss Cici kan dulu sangat terkenal dengan lakon-lakon yang sifatnya cerita horor kan. Apakah itu Beranak Dalam Kubur, apa itu Si Manas Jembatan Ancol. Malah saya pernah mendengarkan dari kaset Kuntilanak Warudoyong kayak gitu tahun 70-an. Nah, apakah itu ikon itu sekarang masih dimainkan atau sekarang sudah beralih ke cerita-cerita yang lebih modern, yang lebih legenda gitu? Silakan Kang Yana atau Kang Dadang. Nanti mungkin Kang Dadang nambahin. Jadi sampai saat ini Miss Cici itu tetap seksi di wilayah horor. Horor ya? Betul. Core-nya di situ ya? Iya, malah ini saya selalu bakal menjadi surprise itu ketika awal tahun. Setiap awal tahun penonton kita pertunjukan pertama pasti pada duduk sampai selasar gitu. Kan di Miss Cici itu kemampuan tempat duduk tuh hanya 250-an. Sementara kalau di awal tahun itu nggak bisa ditahan, pasti 400 sampai 600 bang, dipaksain sampai penuhnya. Tetapi dengan tanda petik cerita horor. Dan di IG ini kita banyak responsif tentang lebih kapan lagi nih cerita horor ini, kapan lagi cerita ini. Jadi seolah-olah kalau nggak horor itu mereka nggak greget. Dan ini cukup unik, dan di Miss Cici ini kan horornya bukan horor menakutkan banget ya. Jadi ada horor komedi di dalamnya dan ada horor yang memang mungkin kelebihan sepuh-sepuh kami saat dulu memberikan identitas horor itu lebih ke bagaimana teknik konvensional bisa menjadi sebuah tontonan. Sebenarnya itu titiknya. Kalau dihitung takut, kurang putih kuntian, tetapi di saat-saat tertentu kita pemain pun bisa takut. Benar. Jadi di Miss Cici itu beberapa pemain setelah pertunjukan bisa takut ketika ada pertunjukan lain di panggung. Nah, ini ada cerita bagus tuh di kita. Pernah tampil di teater Tanah itu yang di Taman Mini. Jadi pemeran Kunti saat itu masih di ruang rias dan ketiduran, tetapi adegan di panggung sudah berjalan dan selesai. Ketika dia bangun, kapan saya masuk? Terus yang tadi jadi Kunti itu siapa? Gitu terjadi. Nah, dan kita skip di situ, nggak bocor. Setelah beres pertunjukan, baru cerita lah ada yang bantuin kita. Dan itu beberapa kali terjadi. Tapi buat kita itu adalah mungkin adalah dinamika yang nggak bisa kita bikin
naskah buat dia yang bantuin kan. Dia yang bantuin kan bisa datang kapan saja. Dan itu sering ya beberapa kali terjadi. Dan buat kami itu malah menjadi vitamin sesuatu ke penonton. Karena belum lama pun sama kita ada cerita Kuntilanak Sumur Tua. Dari awal ya suasana agak serem ya, dengan padahal musik kita musik manual, musik gamelan, dengan bantu efek kecil-kecil ya. Suatu ketika dan yang bisa ngeliat itu penonton. Dan apalagi di sesi terakhir kan setiap habis pertunjukan kami membuka para penonton silakan kalau pengen berfoto bersama dengan pemeran, dengan milih ya. Setelah berfoto kan yang Kunti yang kita tampilkan satu orang, dipoto jadi dua gitu, ada saudaranya tuh. Dan tapi nggak usah takut, malam ini pertunjukan di sini tidak bawa itu. Nggak ada hantunya ya? Nggak ada. Oke. Tapi ada jin dan segala itu. Oke. Ternyata makasih banyak. Saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam forum ini untuk jika ada yang perlu ditanyakan atau yang ingin diklarifikasi untuk para maestro kita, saya persilakan 3 orang penanya paling tidak. 1 yang di ujung, 1 lagi, 2 lagi. Tapi saya kepingin minta satu lagi, Mas Bambang Priyadi dari DKJ ini. Beliau ini khusus diminta untuk ini sebelum pertanyaan. Saya ingin Bambang memberikan semacam pendapat tentang bagaimana peran DKI Jakarta, Pemda DKI Jakarta dalam memandang, merawat atau mengayomi seni-seni tradisi yang ada di Jakarta, terutama dalam hal ini adalah pengampu Miss Cici dan Barata, karena Dewan Kesenian Jakarta kan adalah semacam tangan kanan pemerintah dalam mengolah atau menyelenggarakan kesenian di Jakarta. Silakan Bapak. Setelah itu pertanyaan. Oke, ya terima kasih Bang Zen. Oke, ya terkait dengan pertama tentu saya akan bilang terkait dengan peran awalnya dulu peran Dewan Kesenian Jakarta selama ini atau bahkan sejak awal memang concernnya pada pembinaan dan pengembangan seni di Jakarta terkait dengan seni yang dikategorikan dia tradisi gitu ya, tentu dia akan bekerja sama dengan yang memang ahlinya, yang mengampunya. Misalnya kalau dalam konteks seni Betawi dia akan bekerja sama dengan LKB. Bagaimana dia tetap ada, hadir, terawat, gitu ya. Bahkan kemudian dia juga menginspirasi pada proses pengembangan seni berikutnya. Nah, di situ sebenarnya core-nya DKJ. Maka sejak 70-an ya katakanlah kreasi seni tari misalnya yang ada di Jakarta, khususnya yang Betawi, itu juga ada andilnya dari teman-teman komite tari saat itu ya. Termasuk juga Pak Bagong waktu itu juga kan terus serta untuk membangun perkembangan lah, mengembangkan seni Betawi. Di tahun 2010-an juga sebetulnya komite teater kalau nggak salah ya Kang Dadang ya, sempat juga dia turun untuk mengajak kerjasama atau bahkan menengok lebih jauh bagaimana perkembangan dari institusi. Maka sesekali kemudian TIMAS kalau nggak salah ya juga diajak untuk hadir, bukan hanya hadir tapi juga pernah dia beberapa kali menjadi juri Festival Teater Jakarta ya, untuk ya supaya sebetulnya melihat bagaimana keterhubungan antara musisi dilihat sebagai salah satu kelompok teater rintisan teater modern Indonesia, dan bagaimana dia juga melihat perkembangan teater hari ini. Artinya sekali lagi posisinya itu bagaimana si Dewan Kesenian memfasilitasi untuk terus terhubung
kira-kira gitu. Tapi menurut saya juga tidak cukup itu ternyata. Belakangan memang perlu juga kerja yang lebih, ya menurut saya sih agak lebih kerja keras ya, untuk bagaimana, apalagi kalau kota Jakarta pengen mimpi jadi kota global, ya ini kan asetnya, ini kan aset yang strategisnya. Membayangkan kota Jakarta itu multikultural, ya kalau ini nggak kejaga kan sama aja bohong menurut saya gitu. Nah, pun misalnya di Undang-Undang 2 tentang daerah khusus Jakarta, kebudayaan Betawi harus utamakan, tapi tetap saja sebetulnya Jakarta sebagai kota ibu kota yang kosmopolit, yang metropolitan, yang multikultural, nggak bisa enggak, dia harus mendudukan ya salah satu jelas Misici dan wayang Barata ini sebagai satu entitas pentingnya. Nah, saya dan teman-teman Dewan Kesenian sudah mulai mendorong pada wilayah advokasinya sebetulnya concern kita. Jadi kalau urusan artistikanya, soal pencapaian bagaimana itu dipelihara, dilindungi dan seterusnya, kan itu tentu teman-teman yang sangat paham wilayah itu ya. Tapi ternyata di urusan kebijaksanaannya si gubernur ini kan butuh diperlihatkan lebih jauh. Misalnya bagaimana sih kok dulu bisa dia mentas seminggu sekali gitu loh. Terus kalau seminggu sekali kan udah otomatis produktivitasnya akan nambah. Kan tentu juga akhirnya pembinaannya juga akan terjaga. Ya tentu ada regenerasinya juga akan tergaransi gitu. Tapi kalau dia cuma mentas sebulan sekali, terus kemudian juga nggak difasilitasi bagaimana akses penonton sampai ke situ dengan baik misalnya gitu ya. Terus keterhubungan dia dengan yang lainnya juga kurang terfasilitasi, ya kan akhirnya dia akan punah sama kayak dengan tradisi-tradisi yang lain. Nah, artinya yang saya mau sampaikan adalah pentingnya kemudian si politik will-nya ini nggak berhenti di pengurus utama Betawi, tapi juga teman-teman yang hadir di sini, artinya Barata dan Misici juga harus dia dipastikan tidak sekedar dikasih dana untuk pentas, menurut saya, tapi juga selain dia harus sering pentas, tapi pada wilayah dulu bagaimana keberadaan si aktornya, bisakah dia katakanlah kayak UMR gitu ya, dapat sebulan bulanan dia, karena memang profesinya itu gitu loh, dia bulanan mendapatkan hak yang sama gitu loh. Masa dia, tadi saya sempat ngobrol di belakang itu, kok lebih menjanjikan OB ya, jadi OB misalnya ketimbang jadi aktornya Misici atau wayang Barata gitu, karena itu maksud saya sangat menyayangkan gitu ya. Bahkan misalnya kita lagi dorong, ini baru arahannya gubernur, arahannya baru tim, karena menurut saya memang pada konteks pengelolaan ini yang jadi persoalan yang lumayan akut lah, tata kelola kita ini, tata kelola pengelolaan venue misalnya ini ya, ini mau nggak mau harus diutamakan, diprioritaskan, karena dengan itu kemudian seniman menjadi betul-betul terfasilitasi. Misalnya ngelola wayang wong misalnya, atau yang ngelola Misici, udah bisa lagi sama kayak tim itu dikelola sama ASN, dia nggak bakal bisa berkembang, nggak bisa. Itu harus dikolaps antara pemerintah yang sekedar urusannya sekretariat atau urusan administrasi gitu ya. Yang mengelola program ini ya orang profesional, itu sama kayak di art center yang lainnya. Itu kan sejak 2014, setelah Ahok mengeneralisir semua pengelolaan venue-venue yang ada di Jakarta oleh ASN gitu loh. Nah sejak itulah kemudian kita nggak bisa lagi mengharap bahwa setiap venue itu mampu memiliki kemampuan untuk bukan hanya mengelola kontennya, tapi mengelola program, baru bisa bikin festival. Nah ini ada optimisme yang saya nggak tahu nih sampai apakah akan menguat, tapi setelah Pramono memberikan arahan pada 1 November untuk mengembalikan tim menjadi satu manajemen dengan manajemen belut yang ada di dalamnya itu orang profesional, saya sih kemudian mendorong untuk juga dilakukan yang sama pada Misici, pada wayang Barata, pada gedung kesenian, pada Setu Babakan dan lainnya. Karena dengan itu saya kira
para tata kelola yang segera dibenahi, ya pada akhirnya dampaknya pada senimannya. Gitu. Saya kira itu Bang, kalau saya lebih melihatnya itu saja. Oke. Terima kasih. Memang saya ingin bukan mengkompromi tadi Pak Kantus misalnya menyebut bahwa di wayang orang Barata misalnya mereka sebetulnya kan merindukan atau mengharapkan ada semacam lokakarya atau pelatihan misalnya tata rias, penataan busana atau penyutradaraan bahkan ya Pak, agar seni tradisi itu ya selama ini kan mereka belajar atau mendapatkan keahlian itu dari belajar dan bekerja ya, tidak ada unsur lokakarya yang sifatnya dari para ahli ya Pak ya. Saya kemarin mendengar Pak Kantus bilang begitu. Nah, apakah Pemda DKI dalam hal ini tidak bisa mengambil alih peran itu ya, membuat pelatihan untuk para pengelola seni tradisi di Jakarta, apakah itu penataan tari, penataan busana, rias, peradaan yang memang kalau itu diselenggarakan mungkin bukan hanya yang tua-tua tapi yang anak-anak calon-calon pengganti atau penerus mereka tuh bisa ikut dilibatkan. Saya ingin dengar dari Bambang sebetulnya peluang-peluang itu bisa nggak dikatakan? Sangat bisa Bang Zen, karena itu tadi sebenarnya kalau si yang mengelolanya ini dia punya rencana jangka panjangnya, kan tentu dia akan lihat bagaimana proses pembinaannya itu harus dilakukan secara bertahap. Ya salah satu misalnya pembinaan terkait misalnya dengan pelatihan si aktornya, pelatihan si penata kostumnya, penata riasnya dan lain sebagainya. Sebagaimana sebetulnya teater modern, saya agak kurang tertarik membedakan modern dan tradisi sebetulnya. Tapi memang mau nggak mau itu yang harus dilakukan. Gitu. Jadi dengan dia katakanlah satu sisi dia diberikan ruang waktu yang banyak gitu ya untuk tampil produktif, kan akhirnya ada kebutuhan dia untuk menggali ya, atau karena ada kebutuhan untuk belajar. Nah disinilah ya juga di sini bisa berperannya DKJ untuk mempertemukan antara para ahli atau antara yang muda dengan yang ahli di berbagai bidang. Dan itu akhirnya kalau si yang pengelolanya ini punya rancangannya, Dewan Kesenian bisa juga turut serta melakukan advokasi. Ya, gitu ya. Saya kira itu. Oke, makasih Bambang. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mempersilakan penanya yang sudah angkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Go Panji. Saya dari IKJ. Terakhir sekali ya, luar biasa. Mungkin kita harus bersyukur karena kedua komunitas ini mampu bertahan sekian puluh tahun. Luar biasa sekali di tengah gempuran budaya global, kesenian tradisi kita masih memiliki orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mengabdi benar-benar kepada kesenian ini. Yang saya tertarik sekali bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Kantus tadi juga Mbak Surip, bahwa di dalam kesenian wayang orang Barata dan juga musisi ini kita juga diajarkan tentang nilai-nilai dan pemahaman kehidupan. Jadi seorang penari, terutama penari yang sudah senior sebagai punakawan, mereka harus memahami dan harus melewati berbagai tahapan untuk bisa memahami seluruh konsep yang ada di dalam seni pertunjukan itu. Berarti dalam seni wayang ini kita